Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitriani Hasbullah, Standbook 130 2018 0028. Baik, untuk tugas 4, saya mengambil studi kasus yaitu pengukuran kualitas sistem informasi inventaris aset Universitas Muhammadiyah Bengkulu menggunakan metode MCCAL. Metode MCCAL merupakan salah satu metode yang menjelaskan software quality factor atau kualitas perangkat lunak. Model ini memiliki 3 perspektif utama, yaitu product operation, product revision, dan product transition. Product operation meliputi beberapa faktor, yaitu correctness, reliability, usability, integrity, dan usability. Metode ini memuat kriteria atau faktor kualitas perangkat lunak paling lengkap karena metode MCCAL memiliki ketelitian dan rincian yang baik sehingga dapat digunakan untuk menguji dan menjamin kualitas perangkat lunak sistem informasi menurut Pressman. Menurut Pressman, tingkat pengukuran menggunakan metode MCCAL itu sulit dan dalam beberapa kasus tidak mungkin untuk mengembangkan langkah-langkah pada faktor kualitas. Oleh karena itu, sebuah set metrik didefinisikan dan digunakan untuk mengembangkan ekspresi atau untuk masing-masing faktor sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, metodologi penelitian. Yang pertama, analisa permasalahan pada sistem informasi inventaris aset Universitas Muhammadiyah Bengkulu terkini. Yang kedua, studi literatur, pengumpulan data, dan analisis sampai penyusunan laporan akhir. Yang ketiga, pengukuran sistem informasi inventaris aset universitas menggunakan metode MCCAL. Yang keempat, perhitungan rekapitulasi hasil rata-rata uji atas sistem informasi inventaris aset Universitas Muhammadiyah Bengkulu berdasarkan beberapa faktor kualitas yang ada pada metode MCCAL. Teknik pengumpulan data berguna untuk memberikan jawaban dari opini pengguna sistem selama menggunakan sistem inventory di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Untuk menentukan suatu jaminan kualitas perangkat lunak atau nilai kelayakan dari sistem inventory, instrumen kuesioner yang digunakan adalah menggunakan skala Likert. Setelah ditentukan skala yang digunakan, maka dibuat instrumen pertanyaan berdasarkan pada teori MCCAL. Analisis data yang dilakukan dengan analisis data secara kuantitatif dengan menggunakan teknik pengukuran berdasarkan rumus FA sama dengan W1 C1 tambah W2 C2 tambah W3 C3 dan seterusnya. Menurut Ricardo Eko Indrajit, di mana FA merupakan faktor software quality, W1 merupakan bobot yang bergantung pada produk kepentingan, C1 metrik yang mempengaruhi faktor quality. Selanjutnya, analisis hasil penelitian dengan menentukan nilai rata-rata pada tiap kriteria dan bobot yang bergantung pada kepentingan, maka hasil penilaian kualitas perangkat lunak yang diperoleh dari 18 responden dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang pertama terdiri dari beberapa indikator. Indikator yang pertama itu correctness atau ketepatan. Yang kedua usability, yang ketiga integrity, yang keempat reliability, dan yang kelima itu effectivity. Langkah terakhir setelah nilai pembobotan dan nilai kriteria ditentukan, yaitu menentukan nilai totalnya VA berdasarkan pada faktor kualitas yang ada pada MCCAL. Metrik yang mempengaruhi faktor software quality atau nilai rata-rata perhitungan masing-masing faktor kualitas dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar yang pertama, correctness. Nilai FA1 diselesaikan dengan cara berikut. Dengan hasil 3,3% dari hasil yang diperoleh dari perhitungan itu, kemudian nilai quality faktornya diubah dalam bentuk presentasi menggunakan persamaan presentasi sama dengan nilai yang didapatkan dibagi dengan nilai maksimum dikali dengan 100%.
Jadi hasil presentasi di atas kemudian dibandingkan dengan skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengatur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu kejadian. Pengelompokan tingkat presentasi sesuai Likert, yaitu pada tabel 2 dapat dilihat dari data, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi sistem inventaris aset Universitas Muhammadiyah Bengkulu secara total berada pada level antara 41% sampai dengan 60%, atau sama dengan 68,4% dan termasuk dalam kategori cukup baik. Penelitian ini juga difokuskan pada pengukuran uji aplikasi sistem informasi inventaris aset Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pada faktor kualitas correctness, hasil pengukuran adalah sebesar 66% dan dalam kategori baik berdasarkan data hasil kuesioner pada tabel 3. Perlu disesuaikan lagi penggunaan bahasa pada setiap halaman agar lebih konsisten. Yang kedua, pada faktor usability, hasil pengukuran adalah sebesar 58% dan masuk dalam kategori cukup baik. Ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan berdasarkan data hasil kuesioner pada tabel 3, yaitu pemahaman terhadap bahasa yang masih kurang, kesulitan dalam memahami sistem pengkodean yang ada, perlu adanya layanan help bagi pengguna pemula. Yang ketiga, pada faktor integrity, hasil pengukurannya adalah sebesar 42,2% dan masuk dalam kategori yang cukup baik, namun ada hal yang sangat penting untuk dilakukan perbaikan, yaitu perlu adanya pembatasan hak akses pengguna untuk mengontrol penggunaan sistem ini agar tidak semua orang dapat mengakses sistem informasi tersebut. Keempat, pada faktor reliability, hasil pengukuran ini diperoleh sebesar 49,2% dan masuk dalam kategori cukup baik. Akan tetapi, berdasarkan hasil kuesioner pada tabel 3 menyatakan beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu output yang dihasilkan masih kurang dipahami oleh pengguna serta menu-menu aplikasi ini perlu disederhanakan lagi sehingga mudah untuk dipahami pengguna. Yang kelima, yaitu pada faktor efisiensi, hasil pengukuran didapatkan sebesar 81% dan masuk dalam kategori sangat baik, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari hasil jawaban para pengguna pada tabel 3, yaitu interface protokol yang digunakan serta isi yang ada dalam sistem informasi aset ini belum mengakomodasi seluruh kebutuhan. Sekian penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.